nggak tahu ada nanti MUI kayak siapa kah dari organisasi Malu Putri malu. Masuk bui Udah Yuni udah. So jago lu nantang-nantang hukum. Udah. Kalau kita emang gua bener. Udah hidup itu udah susah Yuni ya, lu jangan kebanyakan banget tantang-nantang hukum. Gua buktiin lu masuk bui ya. Jangan udah. Sabar Umi Dini Lu udah. mau main-main sama gua Udah, apa? calling down dulu, Udah. calling down dulu semuanya. Umi, Gua calling buktiin down dulu. Yuni, lu masuk bui. Ini kita mau meluruskan persoalan tadi. Jadi kita tidak mau di sini Nantang hukum, fitnah. nantang MUI Ya, gablak Umi, Pak. Gablak jangan dulu, apa Umi. lu? Bentar dulu, Umi. Umi, bentar dulu. Umi, calling down dulu. Umi, calling down dulu. Kita mau meluruskan ini. Jadi yang kita dengar dari tadi bahwa Bang Sueb itu tidak memfitnah Bang Zuma, mengatakan bahwa Bang Zuma itu sesat. Tidak ya, Bu Yuni ya. Itu harus ditarik lagi ya omongannya. Karena nanti saya takutnya Bu Yuni akan diserang banyak orang nih ketika mengatakan seperti itu. Jadi tolong Bu Yuni tarik omongan Bu Yuni dan luruskan pernyataan Bang Sueb tadi. Gitu ya Bu Yuni ya. Silakan Bang Sueb. Enggak, kalau aku sih udah jelas tadi. Teman-teman yang di typing juga dengar kok. Si Kelef ini nanya apa sih dia? Dia tanya itu Bang Moto, ya saya 95 itu kayak Lanu itu. Mengenai statementnya Bang Juma itu. Ini Ya, terus? sebenarnya nanti bakalan lebih jelas kalau ada Bang Zuma di sini. Dan bagi Ini teman-teman sebetulnya yang Ustaz, di udah ini 1 tahun yang lalu udah selesai dan dia juga udah paham sebetulnya. Kenapa diangkat lagi? Dikatakan lagi Bang Zuma penyesat. Di channel Umi ada itu videonya ada, tinggal buka silakan. Bang Zuma beberapa kali menjelaskan. Tapi si Uni Sudah hari ini datang lagi diklarifikasi ya, ke sini berarti ya, mengatakan Bang bikinnya. Zuma penyesat. Bang Zuma menyamakan Rasulullah dengan Allah. Oh berarti itu sudah begini. diklarifikasi. Yuni, Sudah, itu 1 tahun yang lalu itu saya sudah. pernah sekali nanya sama Billy Yahudi ya soal Yesaya 5 sampai 7 itu katanya Itu Bang memang Zuma di bukan bawah untuk itu. Yesus itu. Bukan itu untuk Nabi ya. Nabi Hizkia. Nah, sekarang gini. Hizkia itu. Bu Nora, saya mau tanya. Kenapa ini Bu Nora bertanya untuk masalah kitab Yesaya? Kenapa Bu Nora bertanya kepada Om Billy? Bukan bukan Karena bertanya dia kepada kan Bang kitab Moto. Tanak. Dia kan kitab Nah, Tanak. berarti jelas kitab Sefer Yesayahu itu berpijak kepada imannya Om Billy, bukan kepada imannya orang Islam kan? Di situ banyak saksi oten Iya, sampai betul. Nah oten itu dia. Kalau bingung tekanan kitab agama orang, tanya kepada yang mempercayai, bukan tanya kepada orang Islam ya gabrol jadinya, gitu. Jadi begitu Dan Bu si Yuni. Yuni Jadi ini Ustaz, sebetulnya si Yuni ini udah tahu. Udah dijelaskan 1 tahun yang lalu. Bang Zuma berkali-kali menjelaskan maksudnya itu kayak begini. Bukan menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Cuma dia Tapi ini menyamakan si Yuni yang ada pagi hari ini. Lu mau kayak si Rudi Samora Yuni. Host ada Bang Zuma di bawah host minta tolong. Enggak, itu bukan Ustaz. Itu yang komen. Itu yang KW. Itu yang KW itu. bentar dulu, calling down dulu semuanya. Ini ada Bang Zuma di bawah. Nah, Ada Bang Zuma di bawah. Siapa yang mau turun? coba turunkan dulu Bang Dedi. Ada Bang Zuma. Bang Ded turun dulu ya. Yuni, memang sudah saya tanya sama Billy soal juga katanya yang disalibkan bersama Yesus itu bukan penjahat, Bunda, tetapi silakan, orang Bunda. kaya. Mau tanya, Yuni, Nah. gua Iya. mau tanya. Tunggu, coba. Kebencian lu terhadap Nah, biarkan pada Bang Juma itu. Sabar. Teman-teman, Umi, tunggu dulu Umi. Umi, tunggu dulu biar ada Bang Juma itu. Bentar dulu, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, calling down dulu semuanya. Iya, Calling semangat down dulu semuanya. pagi saudariku Murtadin baru, apa kabar? Baik, sehat. Sudah puas sudah puas berselancar dengan Oten dan Syiah? Udah puas? Udah puas berseberangan dengan Islam? Udah? Gua pikir Sudah. lu pernah, rupanya lu bisa keluar juga lu dari kandang lo ya. Itu Bu Yuni, ngomongnya jangan begitulah. Lah dia ngomong apa-apa duluan. Nah, dia teman-teman lihat sendiri ya, dia berkata kepada Bang Juma seperti itu loh, dia memframing saya mengatakan Bang Juma sesat. Lihat sendiri perkataan dia ya. Ibu Yuni ini Di Bu Yuni ini di dalam tubuh Islam itu seperti duri dalam daging, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin gitu ya. Kalaupun dia diperiksa, ini orang nggak
nggak terlalu, tidak memenuhi standar lah untuk dilepas. Beliau ini kasihan. Kita perlu memberikan belas kasih kepada ibu ini. Ibu ini perlu dikasihani, bukan diinterogasi kayak begini. Kita harusnya mendukung kesehatan beliau, karena beliau ini tidak seperti manusia kebanyakan. Jadi kita perlu memberikan perhatian khusus gitu ya. Makanya dia dimanfaatkan sama orang yang benci Islam. Dia ini alat perpanjangan tangan orang-orang yang benci Islam. Nah, jangan kita mau ikut permainannya. Dia hanya orang yang orang sakit hati, orang yang punya penyakit hati, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Ya, terus kemudian Yuni ini kenanya kepada Al-Qur'an. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka ingin menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya dia ini menipu diri dia sendiri. Bu Yuni bisa diam, saya turunkan Anda kalau nggak bisa diam. Dari tadi Anda berbicara di sini. Jangan diturunkan. Bentar dulu, Bu Yuni. Tadi gitu, Anda bernarasi terpojok di sini. dia, Bang Den. Kita menunggu Bunda Juma di sini. Diam dulu. Saya turunkan Anda kalau masih bernarasi, saya turunkan. Ini katanya Tunggu Bang Dem. Ya Bu Yuni kan dari tadi udah bernarasi. Jadi silakan dulu Bang Zuma. Oke, sekarang Iya. Biar enak, Bu Yuni biar enak. Bu Setelah Yuni kan dari tadi kita udah fitnah. Biar enak. setelah kita pelajari dan kita ikuti keberadaan Ibu Yuni ini di Komal-Komal Oten dan Syiah, ternyata memang dia ini ada gangguan ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak perlu ditanggapi tentang Yesaya, kan kita sudah final. Yesaya 9 kita sudah final. Kita punya banyak pakar Ibrani. Jadi kita sudah tahu semua bahwa arah kemana daripada Yesaya 9:6 itu. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Allah perkasa itu diidentikan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu bukan narasi independen, itu narasi yang dibangun atas pernyataan-pernyataan sebelum dan sesudahnya, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, Allah bagi Kristen itu beda dengan kita yang Islam. Jadi ketika saya mengikuti narasi Allah perkasa, itu tidak menuju kepada Allah yang maha perkasa. Kalau Allah maha perkasa kan Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sementara Kristen apakah mengakui Allah yang mereka sebut Allah atau Allah, ya Allah perkasa, itu identik dengan Subhanahu wa ta'ala? Kan tidak. Jadi dibutuhkan kedewasaan di dalam menilai narasi-narasi yang saya bangun. Kemudian terkait dengan Yuni ini, kalau saya mengatakan beliau ini tidak pantas lah dijadikan sebagai lawan diskusi ya. Orang gangguan gangguan PLN, gangguan banyaklah pokoknya, gangguan tetangga, gangguannya. Jadi kasihan, dia perlu dikasihani. Jadi kalaupun misalnya kalau misalnya ada narasi beliau selalu bercanda, dan saya memang sering temukan dia bernyanyi itu memuji Lagu-lagu gereja, iya. Lagu-lagu gereja biasanya. Bang Juma. Gimana deh? Saya mau tanya Bang Juma, host perbesarkan layar saya dulu. Biar dia tahu. Bentar. Lu ketemu sama, aduh gila nih anak. Ya, santai. Ini sekarang Santai, Bang Sueb santai. Berarti kan. Kesel banget. Coba biarkan aku ngomong dulu sama Bang Juma. Tunggu. Silakan Dek, silakan. Aduh, lu nggak main-main kami ini sama gue banting-banting lu, benar. Perhatikan kan. Nggak usah pakai narasi kayak gitu, santai aja narasinya. Ini ya. Indah Moto juga ada. Perjanjian juga baru. ada, Masya Allah. Iya, lanjut. Di sini. Perhatikan di sini ya. Ada perjanjian baru Indonesia Yunani dari LAI. Mana ya? Ya, LAI, perjanjian baru Indonesia Yunani dari LAI beserta dengan buku-bukunya. Nah, ini untuk Ibrani. Perjanjian lama Ibrani Indonesia dari LAI. Nah, ini dari versi Yerusalem. Ya. Ya, ini dari versi Yerusalem. Nah,
Saya mau tanya sama Bang Juma. Siap. Nanti Bang Juma jawab ya, biar lebih jujur. Iya. Nah, kitabnya Bang Juma 1, 2, 3 atau yang ini? Al-Quran lah. Nah, berarti kalau misalkan Al-Quran terkena fitnah atau framing terhadap Al-Quran, otomatis umat Islam atau umat Yahudi yang bela. Umat Islam pasti goyah Nah. seluruh dunia. Teman-teman jelas apa kata Bang Juma? Umat Islam. Jelas? Hah? Betul. Apa kata jelas. Bang Juma tadi jelas? Nah, Jelas. berarti Jelas, kalau misalkan kitab Ya, umat Islam. 1, 2, kitab 1, 2, 3, kalau ini mengalami framing terhadap agama lain, berarti umat siapa yang membela? Ya umatnya atau kaum Nah. munafik. Umat agama lain. Jelas. Berarti imannya umat Islam bukan di sini dong. Kan. Nah, itu dia jelaskan. Nah, lalu dia mengatakan aku harus membela kitab saya. Emang aku Yahudi? Kan gila. Siapa yang gila di sini? Makanya aku bilang ada gangguan. PLN terputus. Aliran listrik kalau terputus itu Dari tadi aku tuh udah harusnya diem, tidak sabar, kuat ya gitu. Lama-lama emosi juga karena Kuat ya gitu. Lama-lama emosi juga karena Gua baca you know. Gua baca kitab bukan kayak lu baca dari Google. Gua baca kitab ada bukan kayak lu baca dari Google. Gua punya di sini cuy, lengkap di sini. Gua baca kitab ada. Hah? Lu modal apa? Iya, jadi Lu modal sekalian saya ingin mengatakan gini. Apa yang disampaikan oleh Dinda Suhaib tadi, ya itulah kaidah prinsipnya, konsepnya gitu. Cuman memang pernyataan-pernyataan saya itu kalau dinilai secara sepihak tentu akan menimbulkan gejolak dengan pernyataan saya. Itu betul. Akan tetapi orang yang memahami data primer mengetahui bahwa apa yang diterangkan di sana Kielet ya kalau nggak salah. Kielet lalu belikan lalu. Betul. gitu. Artinya bahwasanya siapapun dia, kalau orang belajar pasti tahu lah itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Jadi hanya orang yang putus-putus aliran listriknya yang mengatakan ini adalah satu kesimpulan yang mana Bang Suma harus dihakimi gitu, sampai dilaporin dan seterusnya. Tapi orang yang berilmu mungkin sempat bertanya-tanya kok bisa kayak gitu Bang Suma. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata maksudnya gini, pasti diiyakan. Oh ternyata nggak keliru di situ, tidak keliru. Mana ada umat Israel yang berani Bang Juma suaranya hilang itu. Turun dia turun. Ke pental sinyalnya mungkin, sinyal. Sinyal. Nah itu naik lagi tuh Bang Zuma nih. Tadi ke Bennett lagi. Enggak. Ke pental ini ada Bang Zuma di bawah. Ini sebetulnya setahun yang lalu itu si Uni itu udah paham gitu. Kenapa hari ini dimunculkan lagi, menyesatkan lagi, heran nih orang. Tuh dia nggak ada hujan nggak ada angin, gue lagi ngobrol enak-enak sama Habib Lopot sama Umi sama Bang Dedi. Coba ternyata kok dia nuduh aku gitu. Iya, jadi itulah Dek, sedikit saja ada sesuatu di antara Bang Suma dengan teman-teman itu pasti akan dijadikan sebagai lahan untuk kita saling diadu gitu. Nah, sekarang pernyataan-pernyataan saya itu ketika dipertemukan dengan pertanyaan apakah data bab 9 dari Yesaya ini berbicara mengenai Mesia atau berbicara mengenai pengakuan Yesus sendiri, atau itu hanya klaim dari pihak Kristen. Nah, keberadaan Bang Suma itu muncul kemudian menepis dan tujuannya menyadarkan mereka bahwa yang dimaksud telah lahir di situ itu bukan Yesus, tetapi raja yang datang pada masa itu. Untuk mengetahui secara pasti siapa ya, tanyakan kepada mereka yang paham Ibrani, bukan hanya kepada Yahudi.
Bang Da, tadi aku menjelaskan kayak begini dengan peristiwa yang waktu itu, Iya. bahwa Bang Zuma menyatakan itu kan artinya menyamakan antara Rasulullah dengan Allah. Bang Zuma sedang mengambil padanan jika umat Kristen menyatakan itu untuk Yesus, itu tidak tepat karena Yesus itu tidak pernah menjadi pemimpin pemerintahan. Iya, betul. Nggak pernah jadi Kalaupun itu raja. tepat, itu lebih tepat kepada Rasulullah. Begitu kan, Bang? Betul, kalau mereka memaksakan pingin kali yang duduk di situ adalah Yesus, adalah lebih tepat, lebih pas kalau mereka dengan modal paksa itu ya Rasulullah didudukkan di sana. Mereka mendudukkan Rasulullah di sana. Mereka, bukan kita. Mereka. Kenapa? Dengan pandangan dia terhadap sejarah daripada risalah kenabian, apa yang diterangkan di dalam penyebutan-penyebutan yang ada di Yesaya 9 itu lebih tepat kepada Rasulullah ketika dipaksakan bahwa itu adalah orang yang datang setelah Yesaya berbicara. Karena kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang maha perkasa, Allah yang kekal. Nah, siapa dia Allah ini? Dialah yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai utusan kafatal linnas, kepada utusan seluruh umat. Apa yang dibawa? Litubayyina linnasi ma nuzila ila alaihim wal allahum yatafakkarun. Kan jelas. Jelas itu. Jadi kalau dipaksakan ya teman-teman Uni in the Gang ini harus memahami itu. Ya, orang-orang seperti Dinda Suhaib, kemudian Dinda Moto, mereka ini orang terpelajar tentang Ibrani. Bukan cuma Ibrani, mereka memahami tentang sejarah, penafsiran kitab-kitab tersebut. Jadi, kalaupun ada sesuatu yang keliru dengan pernyataan saya, ya orang-orang ini pasti sudah ngejapri, udah menyampaikan keliru bang. Nah, itu yang saya alami selama ini. Kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, anak-anak ini selalu ngejapri ke saya loh. Apakah betul seperti itu? Nah, saya kan udah klarifikasi, udah menjelaskan. Dan penjelasan saya ini, pada saat saya menyatakan itu, kapasitas saya sebagai apologet, sebagai salah satu manusia yang aktif di dalam dunia debat lintas agama. Berarti ketika saya menyatakan, muatannya beda dengan ketika saya menyatakan itu di internal Islam. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Yuni. Nah, untuk itu kepada kita ini yang masih sehat akal, masih diberi Allah akal yang sehat, maka kita nggak perlu besar-besarkan si Yuni. Maklumi dia, karena tidak akan mungkin orang yang normal mau bernyanyi bersama dengan orang-orang beda keyakinan memuji-muji Tuhan yang bukan Tuhannya. Itu mustahil. Apalagi ada pengakuannya mau dibaptis, walaupun itu candaan, itu sebenarnya nggak boleh. Bagaimana dalam pemahaman kita tentang syirik itu? Ya. Syirik itu bisa hanya dengan mulut, apalagi diikuti dengan perbuatan. Siapa yang berkongkol dengan orang-orang jahiliyah seperti itu kan itu bagian dari mereka. Jadi kita ini yang masih sehat tidak usah digubris, bikin penyakit saja orang-orang kayak begini. Adalah lebih baik kalau kita bersatu kembali seperti biasa untuk menepis segala hujatan dan juga misi dari keinginan mereka untuk memurtadkan generasi Islam yang awam. Nah, kita saling mengisi. Saya sadar bahwa saya punya kekurangan, itu pasti. Kekurangan saya ada di mana-mana. Sehingga teman-teman yang punya kelebihan, ya mohon supaya kita bagi ilmunya gitu ya. Jangan pintar sendirilah. Diajarin, Bang Suma itu diajarin. Ketika ada yang hilaf, ada yang keliru, mohon supaya diingatkan, dinasihati. Meskipun saya udah berumur ya, udah kepala 4, tapi adik-adik yang masih muda sekali ini, saya akui antum luar biasa, Masya Allah ilmunya. Oleh karena itulah kemudian mungkin melalui lisan kalian, orang-orang di luar sana itu tidak terlalu mendengarkan karena menganggap adik-adik ini masih anak-anak kecil. Tapi kalau Bang Suma yang berbicara, meskipun itu hanya mengatakan A, banyak iblis yang ngamuk. Adik-adik saya ngomong A sampai Z, mereka nggak anggap sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Bang Suma, meskipun pernyataan salah, mengucapkan hanya kata A saja, itu bisa membongkar mimbar gereja.
Jadi yang kita perlukan sekarang adalah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mari kita sama-sama rangkulan, saling mengisi kekurangan, saling mengisi apa yang menjadi misi dari agama kita, bahwa kita harus menyeru kepada seluruh umat manusia dengan konsep yang diilhamkan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua di sini. Terima kasih sudah diundang. Aku sedikit ya. Silakan Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Host perbasakan lihat saya dulu, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua saudaraku. Ya. Sehat. Aku sedikit ya. Aku sedikit. Terima kasih Bang Juma. Aku sedikit ya. Banyak aja nggak apa-apa, Suek. Aku sedikit. Oke, Silakan sip. Dinda, ini kesempatan antum ini kajian. Lanjut. Kesempatan antum ini. Nah, perhatikan di sini. Ini yang saya di depan ini. Santai. Di depan saya. Di depan saya ini terdapat apa namanya? Terdapat dari terjemahan LAI. Apa namanya? Terdapat dari terjemahan LAI dan terjemahan yang langsung dari Yerusalem. Host doubling itu, host. Noise ya, ada mute semua host. Nah, ini langsung dari Yerusalem ya, yang asli. Nah, ada terjemahan pembanding ya antara LAI dan yang asli dari Yerusalem. Di sini terdapat 3 kata yang sudah saya catat di sini. Ini tulisannya, mohon maaf kalau jelek, dan ini tulisannya yang kayak gini yang si Yuni pun hingga hari ini nggak mampu baca. Nah, di sini terdapat 3 kata ya yang bersifat past tense. Past tense. Atau dalam bahasa Ibrani ini. Baca sendiri ya, saya nggak terjemahkan. Mohon maaf. Kelasnya beda. Sini ada kata yulat. Ya, yulat ya, yes zaman have semut hagufhu ya, yes basores yot lamet dalet baz zaman abar atakhul havilot yaksaf. Apa sih? Udah santai, langsung lanjut. Langsung masuk poin. Ya. Langsung masuk poin. Di sini terdapat 3 kata yang bersifatnya past tense atau sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, makanya kalau misalkan nggak ngerti kitab orang, jangan kebiasaan memperkosa kitab orang. Jangan suka memperkosa pemahaman kitab orang. Ya, belajar seperti apa yang diajarkan Moreski kepada saya, gitu. You know, di dalamnya saya ini, ya, emang harus. Ini beda kelas cuy. Mohon maaf kalau aku sombong hari ini. Ya, di sini, ya. Terdapat kata yulat, nitan dan faikra, yang dimana ketiga kata tersebut ya telah diberikan, telah lahir dan telah disebutkan, begitu. Yang dimana ketiga kata tersebut sudah diposisikan sebagai past tense atau sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, begitu. Jadi kalau mengatakan ini untuk nubatan untuk Yesus, oh mohon maaf, ente salah alamat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua di sini. Bentar. Nerat selikro basifir yasha yahu perektisha pasuk. Tunggu. Faikra hakados barucho shehu mi pelay Isa wa el gibor aviat kara shimo shel hajek yahu shar shalom ki shalom be emet yihye be yamaf. Hakados barucho merujuk kepada keempat huruf itu yang tidak disebutkan, yang diganti dengan Adonai dan Hashem. Yod he vav he. Dia adalah, bahwa dia adalah mepelay Isa, penasihat ajaib dalam terjemahan Indonesia. Wa el gibor, Tuhan yang Maha Perkasa. Tetapi dalam LAI menerjemahkan ini sebagai Allah, padahal salah besar. Nah, di sini kan penasihat aja aneh, Allah yang perkasa. Ini kan? Nah, pada itu salah besar. Nah, V Aviad, Bapa yang kekal. Nah, ini merujuk kepada
Shehu mipele Isa ve el Gibor ve Abiat merujuk kepada Hakadosh Baruchu atau Yod He Vav He. Nah, menyebut gelar anak tersebut adalah Karashmo Shel Hezekiyahu Shar Shalom. Menyebut namanya Hezekiah itu adalah pangeran kedamaian, yang dimana kata Shar di sini pun ya LAI pun mengalami pemerkosaan terjemahan. Sebab kenapa? Kata Shar di sini diterjemahkan sebagai raja. Padahal itu salah besar. Raja itu ya bahasa Ibraninya itu adalah bahasanya agak dipelanin soalnya terlalu cepat pelan-pelan kita gitu biar ya di sini di bawah dengar semua juga ya. Santai aja, santai aja. Bawa ini kan Shar Shalom Ki Shalom ve Emet Yishe Bayyamaf, karena kedamaian dan kebenaran terjadi pada umatnya. Begitu. Jadi kalau mau Yun mau memaksakan ini untuk Yesus, tunggu dulu Yun. Ya, ente salah alamat. Gitu. Jadi situ ada terdapat 3 kata yang bersifatnya past tense, yulat, nitan, dan faikra. Ya. Yang dimana past tense tersebut memberikan sebuah pemahaman linguistik bahwa kejadian masa kelahirannya Hezekiah itu sudah terjadi di masa lampau, sudah lahir. Begitu. Dan juga dalam Sefer Haperushim Rabbi Islam bin Yitzhak Al-Yeshayahu Perek Tesha pasuk 6 ya mengatakan Faikashmo Hakadosh Baruchu Shehu mepele Isa ve el Gibor ve Abiat. Ya, Hakadosh Baruchu dialah Pele Isa ya, atau dalam terjemahan adalah penasihat yang ajaib, ve el Gibor Tuhan yang perkasa, ve Abiat Bapa yang kekal. Karashmo menyebutkan nama gelar anak tersebut adalah Hezekiyahu Shar Shalom sebagai pangeran kedamaian. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas banget. Cukup. Gua baca kitab nggak kayak Yuni cuy. Iya. Kalau gua mau sombong. Ya, silakan lanjut Bang Da. Gurunda silakan. Iya, saya rasa kita Muslim ya sudah pada kesimpulan yang sama gitu ya. Saya pun pada saat menyampaikan narasi itu juga saya katakan bahwa itu untuk Raja Hizkia dengan uraian-uraian data-data pelengkap dari kitab yang sama kan gitu. Saya rasa gitu ya. Nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Siap. Karena saya ada jadwal di Ko Julius. Sedikit lagi teman-teman mau ada dialog sama Oten seperti biasa. Terima kasih ya atas pembelaan sahabat-sahabat sekalian. Ada adik saya yang ada di sini. Sama-sama. Host. Makasih. Salam kenal host. Klarifikasi ke sini Gurunda. Mampir ke Makasih. sini Gurunda. Dinda Dedi yuk sombong yuk. Walet mentah. Bang Zuma. Ya sehat-sehat Iya Bang. adikku sayangku, masya Allah barak. Gendut dia bang gendut. Itu Memang dari dulu gendut ya. tadi Zuma intinya udahlah si keratua itu tuh udah ngatain saya fitnah tapi nggak bisa nunjukkan kalau saya fitnah. Begitu saya tunjukkan bukti gelagapan, intinya di situ aja Bang Zuma. Aman kalau dengan saya. Masya Allah. Dengan saya harus dengan data gitu aja. Iya. Nah, jadi barusan ini kita dapat ilmu gratis ya. Lintas kitab dari Ibrani, Indonesia, terjemahan lama, terjemahan baru. Bahwa memang kesimpulannya ya itu Hizkia dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan saya memang untuk Hizkia. Sementara ini ya karena itu saya mendapatkan itu memang dari kajian-kajian teman-teman adik-adik yang paham tentang Ibrani gitu. Jadi alhamdulillah ilmu gratisnya sampai pada hari ini ke kita, artinya ada hikmah. Hanya kalau bisa kedepannya si Yun ini nggak usah lagi dikasih panggung. Mau dia ngomong apapun di luar cuekin aja. Anggap saja yang orang yang lewat di depan rumah itu ngapain digobres. Kayak gitu aja ya. Siap Gurunda. Jadi ya. Dan kita dari sini kembalikan ngomong dari saya. enak-enak, dia malah datang-datang mengatakan aku kalau aku bilang Bang Juma sesat.
Kan konyol. Itulah persoalannya tadi Gurunda. Makanya saya bilang Yuni jangan sampai fitnah ini keluar, tarik omongan kamu karena tadi omongan kamu itu membenturkan dua saudara kami di sini, Gurunda. Ya, memang itu yang diinginkan sebenarnya. Saya dijauhi sama adik-adik pakar-pakar Ibrani, itu tujuannya. Jadi ada upaya adu domba, dan itu auranya saya rasakan kok, saya rasakan. Ya tinggal adik-adik saya ini, apakah beliau ingin membuang abangnya ini yang masih nihil tentang ilmu, atau mau dirangkul, diajarin, dinasihati, diingatkan dan diberi ilmu, diberi masukan gitu. Seperti yang gencar dilakukan Dinda Moto. Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Ya saya kira gitu, saya kira gitu sahabat, insya Allah iya. Saya kira gitu ya, sahabat-sahabat, adik-adik saya, terima kasih banyak. Ukhti Nora, antum luar biasa, rapatkan barisan. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sudah clear ya teman-teman, sudah diklarifikasi oleh teman-teman Muslim dan oleh Gurunda juga. Jadi clear, tidak ada fitnah-fitnahan di sini, oke? Saya rasa itu sudah cukup bagi teman-teman. Silahkan kembali lagi ke host. Terima kasih host ya.